Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi perkenalkan, aku Nur Amalia. Kali ini aku mendapat tugas dari mata kuliah manajemen keuangan untuk membuat video pembelajaran. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai cost of capital atau biaya modal. Ya, langsung aja. Apa itu biaya modal? Jadi, biaya modal itu merupakan biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik itu utang, saham preferen, saham biasa, maupun dari laba ditahan untuk mendanai suatu investasi dari perusahaan tersebut. Nah, jadi konsep cost of capital ini sangat penting dalam pembelanjaan perusahaan untuk menentukan besarnya biaya real yang ditanggung perusahaan dalam memperoleh sumber modalnya. Nah, lebih singkatnya itu biaya modal merupakan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu ketika ia mendapatkan dana pinjaman. Gitu. Oke, kita next ke apa sih fungsi dari biaya modal. Nah, fungsi dari biaya modal itu ada dua, teman-teman. Yang pertama terkait pajak yang dikenakan pada perusahaan. Nah, biaya modal yang dikenakan dari modal pinjaman itu berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Nah, untuk rumusnya ini di layar, biaya utang sebelum pajak dikali 1 min tingkat pajak. Nah, ini pasti teman-teman sudah bisa membayangkan ketika tingkat pajak naik, otomatis akan menurunkan biaya modal dan juga sebaliknya. Oke, yang kedua fungsinya itu sebagai discount rate. Jadi, untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu pengajuan investasi. Nah, caranya dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari pengajuan investasi dengan biaya modal. Oke, kita next ke faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi nilai dari biaya modal. Nah, itu ada 4. Yang pertama, faktor eksternal atau faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Kemudian ada faktor internal yang bisa dikendalikan perusahaan atau faktor dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada variabel-variabel penting. Dan yang keempat ada asumsi. Oke, kita next. Yang pertama ada faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan atau eksternal. Nah, kita bisa melihat ada 2 faktor. Yang pertama tingkat suku bunga dan yang kedua ada tarif pajak. Nah, ini merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah yang tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa dikendalikan oleh sebuah perusahaan. Nah, untuk tingkat suku bunga ini, jika suku bunga meningkat, maka akan meningkatkan biaya hutang. Nah, pasti teman-teman sudah bisa membayangkan ketika Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga, otomatis akan berpengaruh terhadap biaya modal, seperti tingkat bunga yang meningkat, otomatis akan meningkatkan biaya modal karena perusahaan tersebut harus membayar bunga yang besar. Dan sebaliknya. Oke, yang kedua ada tarif pajak. Nah, tadi sudah sedikit saya singgung di depan. Ketika tarif pajak meningkat, otomatis akan menurunkan biaya modal karena tadi rumusnya 1 min tingkat pajak. Kemudian ketika biaya tingkat pajak yang menurun, otomatis akan meningkatkan biaya modal. Oke, yang kedua ada faktor internal atau faktor yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, struktur modal, kemudian kebijakan investasi dari perusahaan tersebut, kemudian yang terakhir ada kebijakan dividen. Nah, untuk yang pertama, struktur modal itu perhitungan WACC didasarkan pada tarif bunga dengan komposisi struktur modal. Jadi otomatis ketika struktur modalnya berubah, itu akan mengubah atau mempengaruhi biaya modal. Nah, kemudian yang kedua ada kebijakan investasi. Jadi bagaimana perusahaan itu membuat kebijakan untuk investasi perusahaannya. Nah, itu akan
mempengaruhi karena resiko investasi tentunya akan mempengaruhi biaya modal. Nah, yang terakhir ada kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen ini terkait penurunan rasio pembayaran dividen yang akan menaikkan biaya modal atau MACC-nya akan naik. Kita next ketiga, ada variabel penting. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, keputusan manajemen, keadaan perekonomian, daya jual saham perusahaan, dan yang terakhir, besarnya pembiayaan. Oke, yang pertama terkait keputusan manajemen. Bagaimana keputusan dari manajemen di perusahaan tersebut? Karena keputusan dari manajemen terkait mengambil resiko atau mengambil keuntungan itu akan mempengaruhi biaya modal. Nah, selanjutnya keadaan perekonomian. Nah, ini kan pasti sudah jelas ya teman-teman bagaimana keadaan perekonomian baik itu di negara tersebut maupun global pasti akan mempengaruhi biaya modal atau mempengaruhi perusahaan tersebut. Nah, akhirnya akan memberikan baik resiko maupun keuntungan dari perusahaan, kemudian akan mempengaruhi biaya modal. Nah, yang ketiga ada daya jual saham perusahaan. Nah, daya jual saham ini terkait ketika daya jual saham meningkat, otomatis biaya modal perusahaan akan rendah dan juga sebaliknya. Oke, yang terakhir ada besarnya pembiayaan. Nah, permintaan modal dalam jumlah yang besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Oke, kita next ke yang terakhir. Yang terakhir ada asumsi-asumsi. Nah, ini ada 3. Yang pertama, resiko bisnis yang bersifat konstan. Kemudian resiko dividen yang bersifat konstan. Dan yang terakhir, resiko keuangan yang bersifat konstan. Ada 3 asumsi. Kalau yang resiko bisnis yang bersifat konstan itu terkait potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Kemudian ada resiko dividen yang bersifat konstan ini terkait untuk menaksirkan biaya modal dengan dividen dari perusahaan. Kemudian yang terakhir ada resiko keuangan yang bersifat konstan. Jadi di sini terkait peningkatan variasi return atas saham umum. Oke, kita next. Selanjutnya ada pentingnya biaya modal dalam perusahaan. Seberapa penting sih biaya modal? Ini yang pertama terkait keputusan dalam melakukan penganggaran modal. Modal berefek pada perusahaan, sedangkan penganggaran yang tepat memerlukan perkiraan biaya modal yang tepat. Jadi, ketika kita bisa memperkirakan biaya modal, otomatis itu akan baik bagi perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Yang kedua, ada struktur keuangan mempengaruhi tingkat resiko besarnya arus pendapatan. Jadi pengetahuan tentang biaya modal dan bagaimana biaya ini dipengaruhi oleh leverage keuangan akan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan di bidang struktur modal. Nah, jadi sepenting inilah pengetahuan terkait biaya modal yang nantinya akan bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan di bidang struktur modal dari perusahaan. Nah, yang ketiga ada beberapa keputusan misalnya leasing, pendanaan kembali, obligasi, dan kebijaksanaan modal kerja semuanya memerlukan perkiraan biaya modal. Jadi pasti perusahaan ada kan yang menggunakan jasa leasing, kemudian obligasi, pendanaan kembali. Nah, itu sangat memerlukan perkiraan biaya modal. Berapa biaya modal yang akan ditanggung perusahaan ketika ia menggunakan jasa atau mengambil keputusan tersebut. Nah, yang terakhir ada biaya modal merupakan konsep penting dalam menganalisis investasi karena dapat menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dari investasi tersebut. Jadi perusahaan bisa
mendapatkan gambaran atau membuat ancang-ancang nih berapa tingkat minimum laba yang harus ia hasilkan. Oke, kita next ke perhitungan biaya modal utang. Jadi biaya modal utang ini merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pemberi pinjaman atas investasi perusahaan yang dibelanjai dengan utang gitu. Nah, ini rumusnya tadi sudah kita bahas. Jadi biaya hutang sebelum pajak dikalikan dengan 1 min tingkat pajak. Oke, next. Oke, selanjutnya kita ke perhitungan. Nah, ini tadi rumusnya yang ini ya teman-teman. Biaya hutang sebelum pajak dikalikan 1 min tingkat pajak. Oke, kita coba hitung. Jadi diketahui cash discount-nya yang sama 1 tahun itu sebesar 5 juta. Kemudian hutang perniagaan rata-ratanya 50 juta. Jadi kalau kita hitung biaya modal sebelum pajak itu 5 juta dibagi 50 juta dikali 100%. Nah, hasilnya ini 10%. Kemudian semisal nih ada ditentukan pajak sama pemerintah sebesar 40%. Nah, maka biaya modal sesudah pajaknya itu 10% ini tadi dikalikan 100% min 40%. Tadi kan 1 min tingkat pajak itu karena tingkat pajaknya dalam persen, maka kita jadikan 100%, ini satunya diganti 100%. Nah, hasilnya ini 6%. Jadi dengan tingkat pajak 40%, itu biaya modalnya itu yang harus ditanggung oleh perusahaan sebesar 6%. Kita coba next ke ketika tingkat pajaknya dinaikkan. Dengan yang diketahui sama ya teman-teman. Biaya modal sebelum pajaknya sama 10%. Kemudian semisal pajaknya dinaikkan 10% jadi 50%. Nah, biaya modal sesudah pajaknya berapa? Ini 10% dari biaya modal sebelum pajak dikalikan 100% min 50%, hasilnya 5%. Nah, tadi dengan pajak yang lebih kecil, pajak 40% itu perusahaan akan menanggung sebesar 6%. Nah, ketika dinaikkan 10%, perusahaan menanggung hanya 5%, turun 1%. Oke, kita coba ketika pajak diturunkan. Sama yang diketahui dengan biaya modal sebelum pajak 10%, kemudian semisal pajaknya diturunkan tinggal 10%. Jadi kan awalnya pajaknya 40%, sekarang kita turunkan menjadi hanya 10%. Nah, biaya modal sesudah pajaknya itu sebesar 10% dikali 100% min 10% sama dengan 9%. Sangat tinggi teman-teman, dibanding tadi yang hanya 6% yang awal. Oke, kalau kita lihat secara gamblang seperti ini. Ketika tingkat pajak 10%, perusahaan akan menanggung biaya modal sebesar 9%. Kemudian ketika pajaknya naik sebesar 40%, perusahaan hanya akan menanggung sebesar 6%, turun 3%. Dari 9% ke 6%. Kemudian ketika pajaknya 50%, itu hanya 5% yang akan ditanggung perusahaan terkait biaya modalnya. Sepenting inilah ketika kita bisa mempunyai pengetahuan terkait biaya modal. Jadi nanti perusahaan bisa memberikan ancang-ancang berapa sih biaya modal yang akan aku tanggung nanti ketika ada faktor eksternal atau ketika yang tidak bisa kita kendalikan, kemudian atau ketika ada faktor internal yang bisa kita kendalikan seperti nanti bagaimana kita memanajemen perusahaan kita, bagaimana kita mengelola resikonya terkait resiko perekonomian baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, itu pasti akan sangat
baik ketika kita bisa mengetahui tentang biaya modal. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.